Maha mulia dan kudus, Engkau Allah pencipta, pemelihara yang tetap setia, mengasihi dan menyertai perjalanan hidup kami. Hari ini pun minggu yang baru, 17 November 2024, Tuhan telah menuntun setiap kami sehingga dari rumah kami ada di rumah-Mu yang kudus ini. Kami menyambut rahmat kasih karunia-Mu. Itulah kehidupan yang senantiasa Tuhan karuniakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat nafas kehidupan ini. Kami juga bersyukur kepada-Mu karena sepanjang hari-hari hidup yang telah kami lalui, hingga kami pun tiba di minggu yang baru ini. Kasih sayang, pertolongan, berkat-Mu Tuhan telah menjadi bagian yang sungguh memberkati kehidupan kami. Karena itu kami pun semua yang ada di rumah-Mu yang kudus ini bersyukur selalu atas anugerah kasih dan berkat Tuhan dalam hidup ini. Di tengah-tengah persekutuan umat-Mu, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami memohon hikmat yang daripada Tuhan, dan Allah Roh Kudus menyertai kami, hamba-Mu yang terbatas ini. Kami pun semua dapat mengerti apa maksud perkataan firman, lalu kehidupan kami terus tertuntun di dalam jalan kebenaran Tuhan yang sungguh sempurna, menjadikan hidup umat-Mu tetap berpedoman dan berpegang teguh selalu pada ketetapan dan amanat Tuhan. Engkau dipuji, dimuliakan. Kami bersyukur dan saat ini menyambut sabda firman. Amin. Di minggu ketiga di bulan November ini, bagian perikop bacaan Persekutuan Gereja Masih Injili Sangheta Laut dari kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan 12. Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan 12. Kembali saya mengajak Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita membaca bagian bacaan kita ini berbalasan Kadim Jemaat mulai ayat 1 dan seterusnya sampai ayat 12. Amsal 4 ayat 1 sampai 12. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku.
Dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, diberkati Tuhan. Amsal bisa diartikan perkataan di mana perkataan itu didasarkan pada pengalaman panjang. Sebagian besar Amsal ditulis oleh Raja Salomo dengan kontribusi dari penulis-penulis lainnya, seperti ditulis dengan judul Amsal Orang Bijak. Perkataan bin Yakeh dan Amsal Lemuel Raja. Dari kitab Amsal kita bisa mendapati pedoman praktis tentang kehidupan sehari-hari yang akan membawa orang pada jalan kebenaran dan kebijaksanaan hidup. Karena Amsal itu berasal dari pengalaman dan pengamatan seorang raja yang sangat terkenal, sangat bijaksana. Karena itu dalam kitab Amsal kita bisa mendapatkan prinsip-prinsip. Kita juga bisa mendapatkan peringatan-peringatan. Serta kita bisa mendapatkan nasihat-nasihat yang bermanfaat bagi orang yang hidupnya takut akan Tuhan dan selalu ingin menyenangkan Tuhan. Karena inti dari kitab Amsal diperoleh dengan hidup, diperoleh dengan hikmat yang hidup, takut akan Tuhan. Bagian bacaan kita Amsal pasal 4 merupakan nasihat seorang ayah kepada anaknya. Itu dimulai dengan ajakan yang sangat tegas dan kuat. Dengarkanlah. Ada 4 kali Bu Bapak Saudara. Empat kali disebutkan dalam bagian ini. Berarti mendengar dengan baik, penuh perhatian serta menanggapi juga secara tepat. Nasihat yang
menerima dari ayahnya. Dalam hal ini sesuai teks bacaan kita, Salomo telah menerima nasihat spiritual dari ayahnya, yaitu Raja Daud. Dan inilah yang berlaku bagi keluarga orang-orang Yahudi, seperti yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Mari kita buka, lalu kita membaca. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Kita baca bersama Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah kau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah kau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Firman Tuhan berdasarkan Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat 9 yang kita kenal dengan Syamah Israel, di mana di dalamnya ada ungkapan iman untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Dan hal ini pula harus diajarkan kepada anak-anak berulang-ulang pada segala waktu, bahkan mengikatkannya pada tangan, menuliskannya dan melukiskannya itu pada pintu rumah dan gerbang rumah. Pengajaran ini sangat penting, ibu bapak saudara sekalian. Betapa pengajaran mengasihi Tuhan Allah sangat diutamakan, tidak saja dalam kehidupan keluarga orang Israel dulu, tapi juga dalam kehidupan kita di masa kini. Bahkan ini pun diperlakukan secara turun-temurun, di mana nasihat yang diberikan seorang ayah itu sangat penting, bahkan bisa membawa seorang anak pada kehidupan. Perhatikan ayat 5 sampai 9 bagian Alkitab yang kita baca tadi, Bapak Saudara. Berisi nasihat seorang ayah yang dimulai dengan kalimat perolehlah hikmat, pengertian, dan ada penekanan jangan menyimpang, jangan lupa dari perkataan mulut sang ayah. Jangan lupa, jangan menyimpang. Di sini hikmat itu dipersonifikasi atau digambarkan seperti manusia yang bisa merespon apa yang dilakukan terhadapnya. Ada sebuah dorongan untuk bersikap aktif terhadap hikmat itu, dan jelas
ketika orang ya, menjalani kehidupan ini dengan tetap merawat kehidupan itu dengan hikmat Tuhan, jelas ada jaminan bahwa jika hikmat tidak ditinggalkan, maka engkau akan dipelihara oleh hikmat. Ada berkat yang diterima jika hikmat dikasihi, maka engkau akan dijaganya. Jika hikmat dijunjung, maka engkau akan ditinggikannya. Jika engkau akan memeluk hikmat, maka engkau akan dijadikannya terhormat. Bahkan hikmat akan mengenakan karangan bunga di kepalamu dan mengaruniakan mahkota yang indah kepadamu. Ini adalah sebuah simbol-simbol yang mengarahkan pada sebuah penghormatan atau kehormatan. Dan alangkah bijaknya ketika manusia memperhatikannya. Bagaimanakah ibu bapak saudara-saudaraku memperoleh hikmat ini? Ayat 7 membawa kita pada kalimat permulaan pengetahuan seperti yang dicatat juga di awal pada kitab Amsal pasal 1 ayat 7a. Ialah permulaan pengetahuan dialami dalam hidup, takut akan Tuhan. Di ayat 7b bacaan kita tadi digarisbawahi kalimat dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Itu berarti bapak saudara-saudaraku, orang siapapun dia, semua yang ada padanya, baik waktu, energi, bahkan semua yang ada padanya itu, semua sumber daya yang dimilikinya, dengan penuh takut akan Tuhan, untuk mendapatkan hikmat dan pengakuan bahwa tidak ada yang lebih penting dalam hidup daripada mendapatkan hikmat Tuhan. Lalu ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 9 dan 10 menjawab betapa pentingnya mendapat hikmat itu dalam hidup. Mendapat hikmat berpengaruh pada umur panjang. Menuntun pada jalan yang lurus. Menuntun pada jalan kebenaran. Itulah sebabnya tidak ada orang tua yang menjahati anaknya. Tidak ada mau merancang sesuatu yang buruk dalam kehidupan generasi demi generasi. Orang selalu mengingat-ingatkan, memperkatakan, dan itu mengandung hikmat dari Tuhan. Saya ketika baca kitab Amsal ini, bagian yang akan diberitakan dalam renungan pribadi, renungan setiap keluarga masing-masing kita, bahkan juga dalam kebersamaan persekutuan ini. Jadi ingat, ternyata betul, benar,
setiap perkataan-perkataan orang tua kita yang mengandung didikan, nasihat, ajaran. Di awal-awal kitab Amsal bilang, hikmat itu mengandung didikan, membawa orang yang tak berpengalaman peroleh pengalaman, memberi kepandaian sehingga dengan kepintarannya itu bisa mencermati dengan baik. Oh, ini maturi, ini seni kebeo adodo. Dengan perolehan pengertian yang bersumber dari hikmat, perkataan-perkataan yang mendidik, menasihati dan mengajarkan tentang sebuah kehidupan yang berporos pada kehendak dan kebenaran Tuhan. Saya jadi ingat masa kecil kami, bahkan mungkin juga ada di antara ibu bapak saudaraku yang juga pernah mengalami di masa-masa bertumbuh berkembang sebagai seorang anak yang setiap hari selalu mendengarkan perkataan-perkataan mendidik, mengajar, menasihati melalui orang-orang tua kekasih kita. Oh betul, waktu itu orang tua, seorang ayah, juga seorang ibu ketika berbicara, menuntun, mendidik agar supaya orang kehidupan sebagai anak-anak cucu bermanfaat, berguna, bahkan menjadi anak-anak yang hidupnya takut akan Tuhan. Ada orang-orang tua kita juga dalam persekutuan hari ini. Tengoklah ke kiri dan ke kanan. Mereka yang telah lebih dulu banyak pengalaman hidup. Di dalamnya juga ada catatan-catatan penting tentang bagaimana jerih payah hidup seorang orang tua yang mendidik, mengajar anak-anak hingga orang anak-anak cucu, generasi penerus bisa ada sampai saat ini. Bukankah itu juga berkat didikan, nasihat dan pengajaran yang mereka telah dilakukan? Memperoleh hikmat atau mendapatkan hikmat itu lebih dari apa yang sedang dinikmati dalam hidup di dunia ini. Sebab kadang juga ada orang punya kotek segala-galanya tapi hidupnya kadang tak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bersyukurlah kita, pujilah Tuhan, nyatakanlah ungkapan syukur kita kepada Allah, karena kita tidak akan pernah kehilangan pegangan hidup. Kita selalu diberi kekuatan dan pengharapan melalui tuntunan hikmat-Nya. Itulah sabda kebenaran firman Allah yang mengajarkan dan menuntun hidup ini pada jalan-jalan kehidupan yang benar. Memang ibu bapak saudaraku, kadang perkataan ya dengan wibawa seseorang yang punya karakter, orang kan ini beda karakter ya, menyampaikan sesuatu
Dan jika itu memang salah, ya, kadang yang tidak bisa diterima dengan lapang dada. Bahkan tidak jarang para pendeta kalau menyampaikan khotbah menyentuh kehidupan pribadi siapapun, ya, pendeta itu dibilang tidak baik, pendeta itu dibilang menyinggung. Seseorang yang menuntun dan mengajarkan tentang petunjuk hikmat jalan kehidupan yang sesuai dengan kebenaran Allah sering juga mengalami berbagai pergumulan dan tekanan. Padahal mengandung maksud yang baik. Ada rema yang mensukacitakan hidup kita, karena siapapun kita tidak pernah luput dari yang namanya keberdosaan. Benar Ibu Bapak Saudaraku? Tapi alangkah bijaknya kita memperhatikan dan saling mengingat-ingatkan satu dengan yang lainnya tentang kehidupan yang benar, tentang kehidupan yang sesungguhnya hidup bersumber dari anugerah kasih. Kita telah ditebus dan diselamatkan, pengorbanan Yesus untuk saya dan Ibu Bapak Saudara. Maka dari situlah kita melewati dan menjalani sebuah perjalanan panjang. Semakin tinggi taraf umur, semakin banyak pengalamannya. Minta maaf, tidak melebih-lebihkan. Keluarga kami memang dididik dengan tegas. Tapi bersyukur papa mama, sekalipun mereka tidak ada lagi, kenangan kepada orang benar itu mendatangkan berkat. Amin Ibu Bapak Saudara. Kita juga Ibu Bapak Saudara yang masih punya orang tua, jangan abaikan setiap petunjuk nasihat yang ujung-ujungnya membawa sebuah keselamatan. Karena hidup kita tidak hanya bersifat secara jasmani materi di dunia ini, tetapi kehidupan kekekalan, dan itu yang sedang kita kejar, itu yang sedang kita cari. Selamat orang melakukan apa yang Allah percayakan, perkenankan di hidup ini. Taat setia, lakukan kebenaran di jalan lurus yang telah Allah tunjukkan, maka terjamin memang sesungguhnya itulah sebuah kekekalan hidup yang akan orang terima, yang telah Yesus Kristus anugerahkan, jalan keselamatan, hidup bersama dalam kerajaan surga. Jadi jangan takut untuk memperkatakan, ya, sesuatu yang benar. Jangan takut pula untuk memperkatakan sesuatu yang salah, karena dua-duanya selalu memberi faedah yang baik, ya. Dari situ orang akan mendapatkan hikmat yang benar dari Tuhan. Allah menuntun perjalanan hidup generasi demi generasi, persekutuan umat Tuhan, bahkan kehidupan bersama sebagai suatu negara yang hidup berbangsa, bertanah air, ya, berbineka tunggal ika, yang berbeda-beda tetapi bersama. Dalam pengajaran iman Kristen, kita orang punya keyakinan yang sungguh kepada Allah. Di kitab Ulangan bilang tadi, Allah yang esa, Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dialah Allah yang hidup, yang berkuasa atas segenap jalan hidup kita.
Dialah Tuhan yang telah menyediakan jaminannya yang begitu luar biasa dalam kehidupan ini, sehingga hidup kita tidak hanya di dunia, tapi selamat, sejahtera, sampai di keabadian, kekekalan hidup bersama Tuhan. Siapa? Kita lihat di Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Siapa memperhatikan itu, dia akan memperoleh berkat. Ada umur panjang. Amin ibu bapak saudara. Ya. Menghadapi berbagai tantangan, situasi dan kondisi dunia, butuh pengertian dan bijaksana kita sebagai manusia juga yang tak sempurna. Sebab ya, tidak sedikit juga perkataan-perkataan yang apalagi ini di persiapan 27 November. Ya. Dengar baik, ya, pikirkan semuanya. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa mendengar dengan baik dan penuh perhatian, serta menanggapi juga dengan tepat. Sebentar ada debat paslon ya. Iya, debat kedua. Mari orang dengar juga, karena ini kan secara terbuka. Sambil mendengar, ya, orang ambil juga pengertian, ya, bijaksana. Jadi lalu mari sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Sebab kadang satu sana berkata begini, satu begini, UT yang di belakang-belakang ini, wih, dia luar biasa. Akhirnya so keluar dari maksud yang sebenarnya. Debat itu kan orang dengar visi misinya, ya. Jadi kepada kita tetap minta hikmat dari Tuhan juga untuk menyikapi semuanya, lalu pada akhirnya oleh kekuatan kuasa Tuhan juga kita dituntun untuk memilih yang terbaik. Ya. Saatnya Saniha memilih. Saya waktu hadir di pelantikan KPPS itu, kegiatan itu, saya terharu dengan lagu dari KPU. Waktu itu ada dari salah seorang sekretariat KPU Pusat RRI. Saya minta foto dengan dia. Rupanya dia Kristen. Saya terharu dengan lagu itu. Bapak Ibu pasti tahu dia isi lagu itu. Ya? Jadi dengan segala bijaksana, Tuhan kasih orang kepandaian, kecerdasan. Tuhan kasih orang hikmat yang menuntun pada sebuah kehidupan yang, dan pada akhirnya semua itu akan bermuara pada kehidupan yang selalu diberkati oleh Tuhan. Umur panjang. Kata firman Tuhan di ayatnya yang ke-10 bacaan kita tadi. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Hikmat tertinggi selalu bersumber dari Tuhan. Ya? Karena itu pijakan kita adalah dari sana. Keunggulan orang yang memiliki hikmat kemudian disampaikan dengan sangat indah dan dengan gaya bahasa, memiliki sifat seperti manusia pada ayat 6, 8, 9, 10, 12 ya, dipelihara, dijaga, ditinggikan, dijadikan terhormat, diberikan karangan bunga dan mahkota di kepala, serta jalan hidupnya selalu dituntun, diberkati oleh Tuhan. Bukan pesan sponsor ini, tapi ini pesan firman
Tuhan. Pertama, mari jadikan keluarga kita sebagai basis pengajaran firman untuk merawat kehidupan beriman itu. Amin, Bapak Saudara. Ya, seperti orang Israel di Ulangan tadi, pelihara itu. Ya. Merawat kehidupan bukan juga tentang sesuatu yang tampak dari pandangan mata. Dia cantik, dia ganteng, mempesona, ya, dari keindahan-keindahan yang ada di dunia ini, melainkan tentang keberlanjutan nilai-nilai yang baik, perilaku yang baik yang bersumber dari firman Tuhan. Ya, itu warisan abadi yang harus kita jaga dan teruskan dari generasi kepada generasi. Yang kedua, cari hikmat Tuhan untuk menuntun langkah hidup kita. Seperti ungkapan seorang penyair Inggris, Alfred Lord Tennyson, dia mengatakan, pengetahuan berkembang, tetapi hikmat tinggal tetap. Ya? Alkitab menggarisbawahi perbedaan yang penting ini antara pengetahuan dan hikmat. Pengetahuan bisa didapat melalui pendidikan formal atau non formal, tetapi hikmat itu berasal dari Tuhan. Kedua-duanya menuntut harga yang harus dibayar. Orang kalau mau cari ilmu, ya, mulai dari tingkatan terendah sampai tertinggi, butuh pengorbanan dong, harus ada ini. Ya. Pendidikan itu mahal, secara formal dan non formal. Dia matima dan bera sesia. Tahu apa mamura orasi ini ke bimaraga ya. Tidak hanya pendidikan, obat-obat juga kalau di luar BPJS mahal. Jadi kalau pengetahuan menuntut harga yang harus dibayar, yang satu dengan uang dan sejumlah pengorbanan, tetapi yang lain adalah penyerahan diri total kepada Tuhan. Mari kita simak dan menyimak dengan baik. Pengetahuan tanpa hikmat yang berasal dari rasa takut akan Tuhan, ya, tidak ada bedanya. Alangkah baiknya jika orang yang berpengetahuan juga berhikmat. Oleh karena itu, mari terus sediakan waktu untuk belajar dari kebenaran firman. Dan jangan pernah merasa jenuh alias pasti. Ya. Dengan itu, sebab dari situlah bersumber semua pengajaran yang menuntun pada kehidupan yang sejati. Sebab dengarkan janji bagi yang setia mencari hikmat Tuhan, ayat 17, ayat 12 bacaan tadi. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Selamat menjalani hidup. Selamat juga terus menerima anugerah kebaikan-kebaikan Tuhan di kehidupan ini. Tidak ada satupun di antara kita, saya, Bapak, Saudara, keluarga persekutuan jemaat, di mana kita adalah orang-orang yang tetap terus menjalani hidup ini, melakukan sesuai firman. Dimuliakanlah Tuhan yang hidup sekarang, bahkan pun sampai selama-lamanya. Amin.